Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kami dan kakak, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar sejarah gerakan pramuka. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar antum semuanya? Antum semuanya di rumah? Mudah-mudahan antum selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kakak-kakak penggalang gerakan pramuka SMP IT Rahmaniyah, insyaallah pada hari ini kita sama-sama belajar tentang sejarah kepramukaan. Tahu kapan berdirinya pramuka di Indonesia atau di negara sedunia? Ya, pintar. Alhamdulillah sudah antum ada yang jawab pada tanggal 14 Agustus. Hari Pramuka nasional diperingati setiap 14 Agustus. Dalam sejarah Indonesia, pramuka sebelumnya dikenal sebagai gerakan kepanduan. Gerakan ini terdapat di banyak negara di dunia dan memiliki sejarah panjang bagaimana kemudian bisa mendunia. Melansir Scout, saat ini ada lebih dari 50 juta anggota pramuka baik anak-anak maupun dewasa, pria dan wanita. Di lebih dari 200 negara, gerakan ini bermula dari 20 anak laki-laki yang melakukan eksperimen percobaan berkemah pada tahun 1907 Masehi. Jadi sejarahnya kepramukaan itu yang dicoba oleh 20 laki-laki yang melakukan eksperimen berkemah pada tahun 1907 Masehi. Kegiatan ini diadakan selama 9 hari pertama pada Agustus awal abad 20 di Pulau Berwensea. Di mana itu? Di Dorset, Inggris. Bukan di Indonesia tapi di Inggris. Perkemahan ini berhasil membuktikan kepada penyelenggara yaitu Robert Baden-Powell bahwa pelatihan dan metodenya menarik bagi kaum muda. Sehingga setahun kemudian setelah percobaan tersebut, Powell menerbitkan buku pertamanya tentang pramuka, yakni Scouting for Boys. Buku tersebut berhasil terjual lebih dari 100 juta eksemplar yang menjadikannya salah satu buku terlaris sepanjang masa. Itu berkat beliau kita bisa mengetahui tentang dasar-dasar gerakan kepramukaan. Kakak-kakak penggalang SMP IT Rahmaniyah, mudah-mudahan antum selalu dalam sehat walafiat dimanapun antum berada. Sebelumnya semangat pagi tetap. Kita lanjut. Dalam tulisannya, Powell menjabarkan metode pelatihan perkemahan. Metode tersebut metode pelatihan perkemahan untuk anak-anak. Nantinya metode ini diduplikasikan oleh banyak organisasi pemuda di dunia. Jadi setelah Baden-Powell membuat satu karya, banyak anak-anak menjadikan gerakan kepramukaan ini sebagai landasan latihan kepramukaan. Nantinya metode tersebut digunakan oleh banyak organisasi-organisasi pemuda. Pada tahun 1909 Scouting for Boys diterjemahkan ke 5 bahasa. Sementara di London sendiri anggota komunitas ini semakin banyak mencapai 11.000 anggota. Sempat terhenti kapan? Karena adanya Perang Dunia Pertama. Jadi ketika itu kepramukaan itu sempat terhenti. Kenapa? Karena ada gangguan, yaitu Perang Dunia Pertama.
Pramuka akhirnya dilanjutkan kembali sampai 1920 Jambore Pramuka dunia pertama kali digelar di Olympia London dengan peserta mencapai 8.000 orang. Ya, ajang ini membuktikan kaum muda dari berbagai negara dapat berkumpul untuk berbagi minat dan cita-cita yang sama. Jadi itu ya sejarah kepramukaan ya dasarnya. Kemudian Jambore tersebut sekaligus melahirkan Biro Pramuka Dunia. Jadi setelah adanya kegiatan yang diadakan oleh London yang berjumlah 8.000 ya dari berbagai negara, itu menghasilkan melahirkan Biro Pramuka Dunia. 2 tahun kemudian Komite Pramuka Dunia pertama dipilih pada konferensi internasional ya yang diadakan yaitu kedua di Paris yang diwakili 31 organisasi pramuka di seluruh dunia. Keanggotaannya di dunia saat itu mencapai lebih dari 1 juta. Semangat pagi ya. Mengutip laman semarangkota.go.id, di Indonesia gerakan pramuka sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Jadi bukan baru-baru ya gerakan kepramukaan yang ada di Indonesia, tapi sudah lama pada zaman kolonial Belanda tahun 1916 atau 1916 Masehi ya. Mangkunegara yang ketujuh di Surakarta memprakarsai berdirinya Japan Sea ya Finders Organisation tentang gerakan kepramukaan. Setelah itu bermunculan gerakan-gerakan sejenisnya ya berkat ya adanya pergerakan yang tadi. Jadi muncullah gerakan-gerakan kepramukaan sejenisnya yang dikelola atau yang dikelola oleh organisasi-organisasi pergerakan. Sebut saja Hizbul Wathon ya, Hizbul Wathon Muhammadiyah ya, itu salah satunya pergerakan kepramukaan. Menurut panduan Museum ya Sumpah Pemuda pada tahun 2009, gerakan kepanduan atau pramuka di tanah air secara nasional dimulai pada tahun 1923. Jadi ya dimulainya kepanduan kepramukaan yang ada di tanah air di Indonesia dimulai pada tahun 1923 ya. Gagasan itu muncul dari Presiden Soekarno ya yang ingin menyatakan seluruh gerakan kepanduan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Misi utama gerakan pramuka adalah untuk mendidik pemuda dan pemudi Indonesia dari usia anak-anak demi meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Salam pramuka, kakak-kakak penggalang SMPIT Rahmaniyah. Istilah pramuka ya dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ya yang ke-9 ya. Terinspirasi dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang ya. Jadi pramuka ini terambil dari kata poromuko yang artinya berarti pasukan terdepan dalam berperang. Namun kata pramuka diejawatahkan menjadi praja muda karana yang berarti jiwa muda gemar berkarya. Jadi pramuka itu bukan hanya sekedar kita menggunakan seragamnya saja, tapi kita harus bisa ya, sebagaimana lambangnya itu apa ya, kitri atau pohon kelapa ya, bayangan tunas kelapa yang menandakan bahwasanya kita dimanapun kita hidup kita harus bisa. Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pertama dan terpilih kembali sampai 4 periode. Selanjutnya hingga 1974.
Ia berjasa melambungkan pramuka Indonesia hingga ke luar negeri. Maka gelar Bapak Pramuka Indonesia kemudian disematkan kepada Raja Yogyakarta. Ya, ini ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi pergerakan atau gerakan kepramukaan ini kita di Indonesia sudah lama ada dari zaman kolonial Belanda. Kakak-kakak penggalang SMPIT Rahmaniyah yang berbahagia dimanapun antum berada, ya mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Jangan lupa ya jaga kesehatan dimanapun antum berada, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Kakak-kakak penggalang SMPIT Rahmaniyah, mungkin dari kakak cukup sekian ya. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.